Uhayyikum bittahiyatil Islam bittahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa mukri'il qur'ani ma muhibbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan atau contoh teladan kita dalam melakukan ibadah secara spiritual dan keimanan saja, tapi Nabi juga adalah contoh dalam melakukan bisnis, usaha, dan kewirausahaan. Nabi mengajarkan kepada kita, money is not the number one capital in business. The number one capital in business is trust plus kompetensi. Kejujuran, trust, dan kemampuan melaksanakan usaha tersebut. Rasul juga adalah seorang panglima perang yang begitu banyak perang-perang yang dipimpin semasa hidupnya. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi umatnya yang nanti kelak di yaumil akhir akan dikumpulkan bersama Nabi kita yang kita cintai. Karena kata Nabi, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Pertanyaannya adalah, kalau kita mengidolakan Inul Daratista, Inul Daratista pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Kalau kita mengidolakan salah satu band itu vokalisnya pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Tapi kalau kita mengidolakan Nabi, mencintai Nabi, seperti hadis tadi, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai, Nabi pasti masuk surga atau tidak? Pasti masuk surga. Maka insya Allah kita pun akan dikumpulkan bersama Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah tentang investasi dunia akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah akan kelihatan orang tua itu kaya atau tidak. Barulah akan kelihatan orang tua itu senang atau tidak, menderita atau tidak. Bukan ketika di dunianya dia berhasil menjadi orang kaya. Bukan ketika di dunianya dia berhasil menjadi orang yang penting atau punya anak-anak yang sukses secara dunia. Apa sih sukses secara dunia? Punya harta, punya pangkat kedudukan, punya tanah yang lebar, punya sawah yang luas. Bukan. Seorang ayah dan seorang ibu barulah dia akan kelihatan sebagai orang yang kaya atau tidak ketika dia meninggal dunia. Kalau dia memiliki anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, senantiasa mendoakan ayah dan ibunya, maka jangan lagi ketika dia meninggal dunia, masih hidupnya pun sudah disebut sebagai orang kaya. Bukan kaya karena kaya harta, tapi kaya karena memiliki anak yang setiap saat mengalirkan pahala buat dia. Ada hadis Nabi yang sangat masyhur sekali, yang sering kita dengar, pemirsa. Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u la." Kalau seseorang meninggal dunia, putus sudah. Semua urusannya dengan dunia bahkan putus. Kalau mobil atas nama almarhum dibalik namain. Kalau tanah atas nama almarhum dibalik namain. Tapi kalau amal soleh nggak ada balik namanya. Terus dibawa sampai yaumul hisab. Apalagi kalau dia punya ilmu yang dia tebar, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan sebuah ayat Allah yang sangat indah sekali dalam surat Al-Imran ayat 170 sampai 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihina bima atahumullahu min fadli, yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Demi Allah, buat seorang yang beriman, kematian itu bukanlah berita duka. Buat seorang yang beriman, kematian itu bukanlah berita yang menyedihkan, tapi berita yang dirindukan insya Allah. Istirahat sudah dari kewajiban-kewajiban ibadah. Istirahat sudah dari mulut supaya nggak comel, karena lidah ini suka menyakiti ketika berbicara.
Istirahat sudah dari hisab hati yang tiap detik kemudian mengalir. Lalu farihina bima atahumullahu min fadli. Kita akan berbahagia dengan pemberian-pemberian Allah yang dijanjikan oleh Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Tentu siapa yang tidak bersedih ketika ada keluarganya yang meninggal dunia. Tapi kalau dia adalah orang yang soleh, mudah-mudahan Allah menerima amal solehnya, menerima amal soleh yang meninggal dari kaum mukminin mukminat. Dan kita pun sebagai anak juga bisa mengalirkan pahala kebaikan buat kedua orang tua kita. Pemirsa Silam Pari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesimpulannya adalah bukan kebanggaan bagi orang tua di luar sana. Saya yakin kita adalah anak dari orang tua kita masing-masing. Bukan kebanggaan bagi orang tua di luar sana yang memiliki anak-anak yang sukses. Tapi sementara dia ini nggak sholat, sementara dia ini di luar pengetahuan orang tua makan harta haram. Nanti kata Allah, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabassarukal yawma hadid wa qala qarinuhu hadza mal ladayya atid. Nanti orang tua kita salah satunya memiliki pandangan yang sangat tajam sekali. Tiba-tiba dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh anaknya ketika di dunia. Tiba-tiba dia bisa diizinkan oleh Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memuliakan kedua orang tua kita. Ada orang tua yang memiliki anak tapi hanya status saja sebagai anak. Oh, ketika nanti di akhirat dia anak si fulan. Dia anak si fulan, tapi orang tuanya nggak dapat manfaat apa-apa. Tapi kalau dia adalah anak yang soleh, mau menghafalkan Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, atau berbagi dengan anak-anak yang belajar Al-Quran, insya Allah orang tuanya nanti akan dimuliakan di yaumil akhir. Sekian kajian kita Kultum pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa kita belajar agar kita menjadi orang yang cerdas, tidak hanya ikut-ikutan dalam ibadah, tapi beribadah dengan ilmu. Karena kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang di atas orang-orang yang beriman, tapi juga berilmu di atas satu tingkat. Sekian, mudah-mudahan kita beriman kepada Allah sampai kita mati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Detik waktu